Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man wala ba'd. Pemirsa yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bahwa segala nikmat adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga patutlah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mencoba membahas secara sederhana satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang mengatakan al-aslu bara'atuz zimmah. Hukum asalnya tanggungan seseorang adalah terbebas. Hukum asalnya orang bebas dari tanggungan. Hal ini tentu karena manusia memang asalnya suci dan bersih seperti disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadis, di antaranya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hajja falam yafsuk walam yarfus, kharaja min dzunubihi kayaumin waladatuhu ummuhu." Siapa yang berhaji lalu kemudian tidak berbuat fasik, berbuat dosa besar dan tidak berbuat keji dalam hajinya, maka dia keluar dari dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh seperti keadaan dilahirkan oleh ibunya. Artinya bahwa orang ketika dilahirkan adalah bersih dari warisan, karena kullun ya wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dosa orang lain, masing-masing bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Maka manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Maka demikian pula fitrah tersebut akan senantiasa terjaga, suci, sampai kemudian dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah syariah, bahwa rufi al-qalamu an salasin, ada 3 golongan yang harus diangkat pena. Ya, di antaranya anis sobi hatta yahtalimu kama qala sallallahu, dari anak kecil sampai dia dewasa. Jadi anak-anak belum dicatat dosa dan kesalahannya sampai kemudian masuk ke usia dewasa. Masalahnya anak-anak dalam peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, ini yang kemudian sesuatu yang sulit untuk kemudian diukur secara pasti, karena mungkin setiap orang akan berbeda ya kematangan dan kedewasaannya. Akan tapi tentu dalam hal ini syariah sudah memberikan jalan antisipasi yang mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kemudian memerintahkan anak-anak untuk sholat sejak umur 7 tahun, bahkan dengan tegas ketika mereka sudah umur 10 tahun kemudian belum melaksanakan sholat, itu sudah diperintahkan dengan sanksi yang agak keras dari orang tuanya. Pun dalam keseharian kaitannya dengan kaidah ini, kalau terjadi ya klaim, terjadi tuduhan, ya terjadi tuntutan, maka hukum asalnya orang yang dituntut, orang yang dituduh, orang yang diklaim, orang yang dicurigai, hukum asalnya mereka bebas dari tanggungan, dalam artian hukum asalnya tidak melakukan kesalahan. Ya, dalam bahasa populernya dalam Islam mengatakan apa? Praduga tak bersalah. Ya, maka hukum asalnya orang tidak bersalah, maka kata Nabi SAW, seandainya setiap orang diberikan apa yang dituntut dan diakuinya, diklaimnya, niscaya dengan semena-mena, dengan semuanya orang akan ya mengklaim apa saja yang mereka inginkan. Walakin kata Nabi SAW, al-bayyinatu 'alal mudda'i, hendaklah orang yang menuntut, orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Ya, maka dari itu kaidah ini menjadi patokan bagi kita untuk senantiasa menjaga fitrah kita dan tidak mudah juga membebankan orang lain, menuduh orang lain, ya melakukan sesuatu karena hukum asalnya mereka tidak ada sangkutan dan tidak ada beban tanggung jawab. Artinya bebas dari kesalahan. Barakallahu fiikum, saya kira demikian. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.